Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di taman banyak bunga melati, harum semerbak indah mewangi. Buat apa kita datang kemari? Tiada lain untuk bersilaturahmi dalam rangka menyambut peringatan Nabi. Nih, kayaknya pada ngantuk nih. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya man bihi qad urifal khallaq laulaka ma khuliqatil khalaiq min nurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihil gurril kiramil barrara wa sahbihil muntakhabinal khiyara. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, wabil khusus ketua DKM sahabat saya Kang Bandi. Sini juga ada Pak Juasin, sahabat saya lama juga. Juga ketua ITMI DKJ Jakarta beserta jajarannya, ketua ITMI Jakarta Pusat beserta jajarannya. Juga ada perempuan luar biasa nih, Ibu Ica. Mudah-mudahan bukan sekedar cantik lahirnya tapi batinnya, amin. Kalau punya istri kayak gini nih nggak boleh keluar, takut lecet. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan acara maulid ini kita dapat berkah sehingga bisa berangkat ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i Safa Marwah, bisa mabit di Muzdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, pulang-pulang nambah rumah, nambah sawah, bisa kawin sama Maimunah, anaknya Pak Lurah. Pada pagi hari ini kita mengadakan acara maulid Nabi besar Muhammad. Ada satu pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad yang diperingati itu adalah hari kelahirannya? Sementara selain Rasulullah yang diperingati adalah hari kematiannya. Maka ada istilah haul Bung Karno, haul Kiai Wahab Hasbullah, haul Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain Rasulullah yang diperingati adalah hari kematian.
Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati adalah hari kelahirannya. Kenapa? Para ulama bersepakat karena orang yang diperingati itu ketika tidak berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai lahir sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah berbuat dosa, maka beliau orang yang layak diperingati hari kelahirannya. Sementara setelah Rasulullah, putus dosanya itu setelah hari kematiannya, maka yang diperingati adalah hari kematiannya. Paham Pak? Saya ceramah nggak banyak-banyak nih, karena kata Ustadz Bandi nanti ada tanya jawab, jadi kurang lebih setengah jam aja ceramah ini. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpenting, apa yang dibawa oleh Rasulullah? Ternyata Rasulullah ja'a bidinil Islam. Rasulullah itu datang membawa agama Islam. Islam itu terdiri dari 3 ajaran. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman bisa dikaji dalam kitab-kitab usuluddin dan tauhid. Islam bisa dikaji dalam kitab-kitab syariah dan fikih. Sementara ihsan bisa dikaji dalam kitab tasawuf. Iman, Islam dan ihsan hakikatnya satu. Al-akhlakul karimah. Akhlak budi pekerti yang mulia. Walaupun nanti akhlak itu terbagi menjadi 2. Hubungan vertikal dan horizontal, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Makanya Rasulullah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah saya sekali-kali diutus ke dunia ini, tidak lain untuk menata, untuk benerin akhlak budi pekerti kita. Makanya budi pekerti ini sekarang udah mulai digeragoti Pak. Bu, tidur apa ngantuk Bu? Ini saya ngasih adab yang paling sederhana aja. Contoh yang sederhana sekarang ini akhlak mulai digeragoti. Contoh yang paling sederhana salaman. Sekarang ini anak-anak kita salamannya banyak yang nggak benar. Salaman itu ciumnya pakai jidat sama pipi. Betul Bunda Ica? Karena anak-anak kita belajar dari YouTube, belajar dari TV. Bisa jadi YouTube dan di TV itu orang-orang non-muslim, atau dia orang muslim tapi tidak ngerti agama. Pak, halo. Saya waktu di pesantren Lirboyo, cara salaman sama guru itu, salaman nih Pak, itu 7 langkah sebelumnya diajarin sama guru kita. Kalau kita salaman sama guru, sama orang tua, 7 langkah sebelumnya tuh udah suruh ngesot kita tuh. Kalau di Jakarta minimal 3 langkah sebelumnya sudah menundukkan kepala. Lalu dicium pakai hidung sama mulut, bukan pakai pipi sama jidat. Paham? Karena ini walaupun sederhana, karena dalam kitab Imam Syafi'i ketika sebelum mengarang kitab-kitab fikih, beliau menulis namanya Kitabur Risalah. Beliau mengatakan mura'atul adabi muqaddamun alal imtisalil awamir. Adab itu lebih dahulukan daripada kita mengerjakan sesuatu. Adab ini makanya sangat penting. Makanya ketika Sunan Gunung Jati radhiyallahu an, Sunan Gunung Jati ketika itu beliau ini di samping seorang raja, beliau juga adalah tokoh agama. Beliau ini di samping mengurus pemerintahan, walaupun raja, beliau ini masih bercocok tanam. Pagi-pagi beliau berangkat ke sawah. Rupanya hari Minggu, kalau dulu itu liburnya hari Jumat.
Berangkat ke sawah habis sholat Jumat itu ditanya sama ada orang kaya, Assalamualaikum Gusti Sunan Gunung Jati, nanti malam saya mau ngadain kenduri. Kenduri itu selamatan, kenduri itu acara syukuran. Baik, kalau bisa Gusti Sunan Gunung Jati nanti malam hadir. Kata Gusti Sunan Gunung Jati, insya Allah saya hadir. Akhirnya beliau ke sawah habis sholat Jumat itu, karena banyak kerjaan di sawah sehingga beliau sholat asar di sawah, sholat maghrib di sawah sampai sholat isya. Akhirnya habis sholat isya begitu mau wirid ingat kalau Ustadz Bandi ini mau ngadain syukuran, mau ngadain kenduri. Akhirnya beliau buru-buru pulang. Begitu di tengah jalan Sunan Gunung Jati ragu, kalau saya pulang ke rumah berarti saya nggak bisa menghadiri syukurannya Ustadz Bandi. Tapi kalau seandainya beliau langsung ke acara, beliau masih pakai pakaian petani, nggak pantas. Namun karena beliau ingin menepati janji, sehingga beliau tetap datang ke rumahnya Ustadz Bandi. Dulu itu belum ada listrik, jadi gelap. Sunan Gunung Jati ngucapin salam, Assalamualaikum. Kalau ada salam dijawab, Assalamualaikum. Ya. Akhirnya Ustadz Bandi keluar. Ustadz Bandi ini orang kaya, bos bebek. Bos pecel bebek dia. Begitu Ustadz Bandi lihat petani yang datang, dia langsung marah, Tuan, kamu siapa? Saya dipanggil kemari mau ngadain, katanya mau ngadain acara kenduri atau syukuran. Loh, Pak, saya ini orang kaya. Teman saya itu beruang. Teman saya itu pejabat. Teman saya itu orang kaya. Nggak mungkin saya manggil kamu orang miskin. Padahal itu yang datang Sunan Gunung Jati. Diusir, enggak, pulang. Yang datang itu yang saya panggil orang kaya, orang yang menjabat. Ini petani masa datang. Nah, ini gambaran ajaran Islam nih. Ini kita memperingati amalan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu. Akhirnya Sunan Gunung Jati menggunakan aji saifi angin. Aji saifi angin itu kalau dibaca langsung nyampe ke rumah. Dibaca lalu beliau ke rumah, di rumah ganti baju kebesaran, pakai ajian saifi angin lagi datang ke rumah Ustadz Bandi. Akhirnya Sunan Gunung Jati datang dengan baju kebesarannya, mengucapkan Assalamualaikum. Udah pinter nih Bapak Ibu sekarang. Jadi walaupun salamnya bukan buat Bapak, kalau yang jawab salam, walaupun pelan jawab Waalaikumsalam. Syukur-syukur lebih sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya salam sunnah, yang menjawab wajib. Walaupun fardu kifayah, di antara orang banyak ada satu orang jawab udah cukup. Tapi kalau jawab semua itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini aromanya bau sorga semua nih, amin. Apalagi ibu-ibu, ya, ibu-ibu pasti masuk sorga kok. Karena kita bapak-bapak ini kalau ribut sama ibu-ibu pasti kalah. Udah kalau berantem sama istri jangan pernah menang, kalah aja, ya. Jadi perempuan itu kalahnya dua. Yang pertama ditabok, ditaboknya pakai Soekarno Hatta 100 lembar. Yang kedua dibawa ke toko emas. Itu pasti kalah dia. Selain itu udah kita laki-laki kalah, betul nggak? Betul nggak Pak? Udah sampai mana? Begitu Sunan Gunung Jati datang, akhirnya karena beliau pakai baju kebesaran, pakai baju kerajaan, dipersilakan, dihormati, orang berdiri. Sunan Gunung Jati masuk, begitu masuk doa tahlil, habis itu langsung begitu kirim arwah, tahlil, doa, selesai acara, makanan keluar.
Makanan minuman keluar, begitu makanan dan minuman keluar, Sunan Gunung Jati melepas sorbannya dilemparkan di atas makanan dan minuman. Akhirnya makanan dan minuman habis dimakan oleh sorbannya Sunan Gunung Jati. Ustadz Bandi ngomong, ya Gusti Sunan Gunung Jati, kalau makanan dan minumannya habis, bagaimana dengan tengah tamu-tamu kami? Apa kata Sunan Gunung Jati? Saya kecewa kepada kamu, karena kamu suka menghormati pakaian, bukan menghormati orang. Ketika saya pakai pakaian petani, kamu mengusir saya. Begitu saya pakai pakaian kerajaan, kamu baru menghormati saya. Karena kamu menghormati pakaian saya, maka yang pantas makanan kamu bukan manusia, tapi pakai pakaian. Disinilah ajaran Rasulullah. Tidak ada perbedaan seluruh umat manusia, baik fisiknya itu sempurna maupun tidak sempurna. Siapa yang berbuat baik, dialah orang baik. Siapa berbuat salah, walaupun dia seorang presiden dan raja, maka dia salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ketika ngaji di pesantren itu, guru saya Al-Makfurlah Kiai Haji Makhrus Sali pernah menyampaikan satu ayat yang bapak-bapak ibu-ibu pasti hafal nih. Ya. Ayat Allah yang berbunyi, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara." Terusin. Nih, kalau yang mulutnya mencong berarti nggak apa. "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yara." Nah, kata guru saya begini, ketika kamu berbuat baik, ketika kita berbuat baik, maka sebenarnya kita sedang memanjakan dan membahagiakan diri sendiri. Ketika kita berbuat baik, maka sebenarnya kita sedang memanjakan dan membahagiakan diri kita sendiri. Tapi ketika kita berbuat maksiat dan berbuat salah, maka sebenarnya kita sedang menyiksa dan menyengsarakan diri kita sendiri. Makanya dulu saya waktu belum pesantren, waktu masih kecil, orang tua saya sering bilang, "Nak, kalau kamu menghormati orang lain, sebenarnya kamu bukan menghormati orang lain, tapi kamu sedang menghormati diri sendiri." Sama ketika kita memfitnah orang lain, maka sebenarnya kita sedang memfitnah diri. Ketika kita menyakiti orang lain, maka sebenarnya kita sedang menyakiti diri. Ketika kita menipu orang lain, maka sebenarnya kita sedang menipu diri sendiri. Makanya kata Gus Dur, orang yang baik itu ya udah nggak usah peduli dengan cacian, karena hukum Allah dengan hukum manusia nih. Saya terangin lagi nih. Saya membaca kitab Al-Farqu Baina Hukmillah wa Hukmin Nas. Perbedaan hukum Allah dengan hukum manusia nih Pak. Bu, nggak ngantuk? 5 menit lagi aja ya, ntar tanya jawab. Al-farqu baina hukmillah wa hukmin nas. Perbedaan hukum Allah dengan hukum manusia. Kalau hukum Allah al-haqqu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang benar itu pasti, yang salah juga pasti. Tapi kalau hukum manusia, saya dengan Kang Bandi tergantung saya. Kalau saya seneng sama Kang Bandi, jangankan benernya, salahnya saya benerin. Ini manusia. Tapi kalau saya sudah benci sama Kang Bandi, jangankan salahnya, benernya saya salahin. Makanya kata Rasulullah, jangan pernah takut dibenci orang, karena kamu belum tentu salah. Sebaliknya, kamu jangan bangga ketika disenangi orang, karena kamu pun belum tentu benar. Kecuali penilaian Allah. Kalau Allah benar ya benar, salah ya salah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Oleh karena itu, dalam mempelajari makanya mengkaji Al-Quran itu sulit. Tapi ada yang jauh amat sangat lebih sulit daripada mengaji Al-Quran, yaitu membaca diri sendiri. Kita ini gampang-gampang nyalain orang. Ingat loh Pak, ketika kita merendahkan orang lain, belum tentu membuat kita mulia. Ketika kita menghinakan orang lain, tidak tentu membuat kita tinggi. Ketika kita menyalahkan orang lain, tidak bisa menjadi kita orang yang benar. Justru dengan ini semua, terlihatlah kesalahan-kesalahan dan keburukan diri kita, karena kita gampang-gampang nyalain orang lain. Syekh Abi Hasan Asadali. Syekh Abi Hasan Asadali ini rajanya wali. Beliau mengatakan, ya Syekh Abi Hasan Asadali, man huwal khair. Hei Syekh Abi Hasan Asadali, siapa itu orang baik? Kata Syekh Abi Hasan Asadali, orang baik. Dengerin Pak, dengerin pelan-pelan ya. Kata Syekh Abi Hasan Asadali, orang baik itu ketika kamu ngobrol dengan orang baik itu yang baru kamu temuin atau sudah lama kamu kenal, dia tidak pernah menyalahkan dan menjelek-jelekan orang lain, dialah orang baik. Jadi kalau kita ngobrol Pak, Bu, kalau kita suka jelek-jelekin dan menyalahkan orang lain, tandanya kita bukan orang itu. Jadi orang baik itu nggak pernah nyalain, nggak pernah menjelek-jelekan orang lain. Ada cerita lagi nih. Ini Sunan Kalijogo yang cerita. Sunan Kalijogo ketika mengajarkan kepada murid-muridnya. Orang dulu tuh ceritanya itu kalau ceramah itu pakai dongeng. Sunan Kalijogo dongeng begini, para santri gitu. Di sebuah gua ada sebuah kitab yang sakti. Siapa yang bisa dapat kitab itu dan mengamalkannya bisa menjadi orang paling sakti. Bisa menjadi orang yang hebat, bisa menjadi pendekar nomor 1. Akhirnya para pendekar berduyun-duyun menuju gua itu, perang. Berantem, rebutan masuk. Yang menang itu pendekar dari Fatahillah. Namanya Subandi. Tapi bukan Wiro Sableng. Akhirnya pendekar muda Subandi ini masuk ke dalam. Ternyata benar di dalam itu ada kitab. Kitabnya gede. Akhirnya dibuka. Di situ ada tulisan, sebelum membuka kitab ini bacalah basmalah dan 2 kalimat syahadat. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah baca basmalah, syahadat, dibuka kitab. Apa isi dalam kitab yang bikin orang sakti? Begitu dibuka, ini pendekar Subandi ini malah ketawa. Dibuka lagi lembaran, ketawa lagi. Orang-orang di luar, kenapa nih? Jangan-jangan pendekar ini nggak kuat ilmu sehingga gilan, ketawa mulu. Ketawa terus ya sampai terakhir. Selesai ketawa, dia keluar bawa kitab. Para yang lain bilang, wahai pendekar muda Subandi, tolong dong, saya pengen tahu kitabnya, bagi kami dong, biar kami jadi orang sakti juga. Kata pendekar Subandi, nih saya kasih, pelajari tuh kitab tuh. Nah, akhirnya kitab itu dikasih pada orang-orang pendekar yang di luar. Akhirnya dibaca, oh ya, di sampulnya ada tulisan, sebelum membuka kitab ini harus baca basmalah dengan 2 kalimat syahadat. Akhirnya para pendekar juga nih. Ini yang depan-depan kita pendekar semua. Amin. Amin. Pak,
Kalau dicerita itu mohon maaf ya, mohon maaf. Yang masuk dalam Al-Quran itu orang yang nggak bisa melihat loh. Orang yang nggak bisa melihat itu masuk dalam Al-Quran. Anja'ahul a'ma. Bahkan di Indonesia ini sejarah. Presiden di dunia yang nggak ngelihat itu di Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman. Ini berarti orang-orang istimewa. Jangan-jangan nanti bapak-bapak ini ada jadi pembesar-pembesar di masa depan. Amin. Amin. Karena biasanya orang yang nggak ngelihat matanya itu hatinya terang, hatinya lebih peka. Makanya Masjid Fathahillah ini kedatangan bapak-bapak ini sebuah anugerah. Siapa tahu hati-hati bapak ini hatinya para wali, hatinya para ulama, hatinya orang soleh, sehingga masjid ini jadi berkah karena kedatangan bapak-bapak. Nah, akhirnya para pendekar membaca juga. Sebelum membuka sama-sama, ayo kita mulai lagi. Bismillah. Ashadu wa ashadu alla nah dibuka tuh Pak, sama bapak-bapak dibuka. Begitu dibuka kitab itu ternyata para pendekar di luar juga ketawa. Ketawa, kenapa ketawa? Ternyata kitab yang sakti itu isinya ya begitu. Apa isi kitab itu? Ternyata Pak, isi kitab yang sakti membuat orang sakti itu, yang pertama itu isinya pecahan kaca yang kecil. Lembaran kedua kaca yang agak gede, terakhir lembaran terakhir sebuah cermin yang utuh. Artinya orang yang sakti itu adalah orang yang berkaca diri. Orang yang sakti itu orang yang tahu sendiri. Kajian tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang kenal dengan Allah. Orang yang kenal dengan Allah itu apa? Menurut Al-Hikam takhalli tajalli. Takhalli orang-orang yang membuang sifat-sifat buruk. Takhalli orang yang menghiasi hatinya dengan halal yang baik. Tajalli dia mempraktekkan keduanya. Sehingga orang yang kenal dirinya, kenal dengan Allah, dia hanya berbuat baik. Karena apa? Dia tahu orang ini adalah hidup adalah masalah. Tidak mau hidup adalah masalah. Tidak mau punya masalah, mati saja. Tapi lantaran kita sudah terlanjur hidup, mau tidak mau harus berhadapan dengan masalah. Bagaimana cara menanggulangi masalah itu? Kita ini bisa menanggulangi masalah apapun masalahnya. Jangankan masalah yang kecil, masalah besar pun gampang. Ketika kita menyandarkan diri kepada Dat yang maha tidak bermasalah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyul. Tapi ketika masalah itu kita kembalikan pada diri kita sendiri. Jangankan masalah yang besar, masalah yang kecil pun pasti tidak mampu kita menanggulanginya. Bagaimana cara dekat dengan Allah? Dengan banyak-banyak berbuat baik. Dengan banyak berbuat baik, apapun perbuatan baiknya, maka kita dekat dengan Allah. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, ini yang dikatakan oleh kitab Al-Hikam, wahadarihul jannah. Orang itu akan mendapatkan aroma sorga. Jangankan sehatnya, sakitnya dia bersyukur. Jangankan kayanya, miskinnya dia bahagia. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Kenapa kita hidup galau? Kenapa kita hidup pusing? Karena kita jauh dari Allah. Kenapa kita jauh dari Allah?
li jumudil qalbi, karena hati kita keras. Kenapa hati kita keras? Li kasrati dunub, karena banyak dosa yang kita lakukan. Kalau kata Imam Malik katakan, I wonder about man will also stop the speed for seeking forgiveness and his good to Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu galau, resah dan gelisah? Karena dia tidak menyandar dirinya kepada Allah. Kalau kita bersandar diri pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya jadi indah, semuanya menjadi bahagia, semuanya menjadi baik. Mudah-mudahan yang ada di hadapan saya ini orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga jangankan hidupnya, matinya semoga dalam keadaan tersenyum karena selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah setengah jam lebih, jadi saya cukupkan. Persilakan, karena ada permintaan apabila ada tanya jawab, kami persilakan bertanya. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa menjawab, bisa saya tangguhkan, atau mungkin ada bapak-bapak sini yang bisa menjawab, kami persilakan. Untuk ruang tanya jawab saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon panitia membantu untuk memberikan mic kepada saudara-saudara kita yang mau bertanya. Silakan. Bagi air putih, bagi air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, nama saya Basuki Mustafa dari PD Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya fadilah ayat surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Sejauh mana bahwa kandungan daripada ayat yang jauh itu di ayat 128 dan 129. Yang pertama. Yang kedua, apa saja yang menjadikan bid'ah dan terbagi jadi beberapa macam bid'ah itu apa? Oke, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi enggak? Apa yang disampaikan yang pertama tadi adalah ilmu itu perlu masalah dan segalanya adanya yang bisa kita adalah itu Allah sebagai mampu dan seluruhnya seterusnya kita dalam itu bahwa kita akan berikan cobaan berupa cobaan dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana Ustaz solusi untuk kita selalu
membuka kepada Allah dan mencapai tajian tadi. Kemudian yang kedua ada dalam surat An-Nisa ayat Al-Anfal, "In kuntum tuhibbunallah", kemudian disebutkan tadi, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Dan seterusnya yang Allah kita ingin cinta kepada Allah, maka kita kepada Rasulullah, dan nanti kita diampuni Rasulullah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menikmati untuk mencapai hal itu dengan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi apa? Ibu-ibu ada enggak? Ya udah ntar kedua kali ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mas Susano dari ini Ustaz, saya mau menanyakan Pak. Saya kan pernah dengar ya dari apa yang istilahnya itu amalan dari Nabi Ayub surat Al-Anbiya ayat 83 dan bunyinya Allahumma anni masaknya dulu wa anta Allah ini. Bolehkah kita amalkan tanpa dapat jasa dari orang lain? Cuma kita dari pendengar dari YouTube Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, udah 3 dulu ya. Habis ini nanti ibu. Ini jawabannya sebenarnya bisa dirangkum. Ini jawaban Pak Basuki sama Bapak ini. Itu ada ayat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Amalia itu sebenarnya sebuah ikhlas. Kalau kata Nabi kan annasu kulum halak, semua manusia itu celaka. Ilal mukmin, kecuali orang beriman. Ternyata orang beriman itu celaka juga. Wal mu'minu kulum halak ilal mu'amil, kecuali orang yang beramal. Wal mu'amil kulum halak, orang yang beramal pun ternyata celaka. Ilal mukhlis, kecuali orang yang ikhlas. Kalau ngaji kitab Ihya Ulumuddin sama kitab Al-Hikam sama kitab Qodul Iman, ikhlas ini sendiri wahada khotorun adim. Ini masih dipertanyakan, ikhlas itu gimana sih? Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-ikhlasu tarkul ikhlal al-ikhlas indal ikhlas walau kanal ikhlas bil ikhlas. Ikhlas itu dia berbuat ikhlas, tidak merasa ikhlas, walaupun dia ikhlas tapi sama sekali tidak merasa ikhlas. Ketika orang masih merasa ikhlas berarti nggak ikhlas. Kan sulit kan ya? Kalau kata Syekh Ahmad Athaillah Sakandari lain lagi, al-ikhlasu huwa sirrun min asrorin istaudatu qalba man uhibba min ibadi. Ikhlas itu adalah satu rahasia di antara ribuan rahasia yang Allah letakkan pada hamba-hamba yang dicintai. Tapi kata Imam Syafi'i, ikhlas itu sulit. Ikhlas itu hanya milik Rasulullah. Kita ini sholat setahun 5 menit ikhlas saja udah cukup. Jadi bisa jadi kita ini sholat Allahu Akbar, Allahu Akbarnya benar, sononya nggak ada yang benar, nggak apa-apa. Niatnya aja yang benar, yang lainnya salah semua nggak apa-apa. Karena itu bukan milik kita, tapi miliknya Rasulullah SAW. Ada bahasa ikhlas itu tidak nampak dan memang tidak perlu ditampak-tampakkan, tapi Allah akan tampakkan buah daripada keikhlasan itu. Jadi semuanya ya udah paksain diri aja. Kalau kata Al-Ghazali, al-amalu kazar'i. Orang berbuat amal itu ada 3 tahap. Yang pertama dipaksa, yang kedua dibiasa, yang ketiga menikmati. Satu contoh, nggak perbuatan jahat, nggak perbuatan baik. Satu contoh, saya perokok nih. Saya ngerokok dulu waktu di pesantren nggak enak, pahit. Saya paksa ngerokok terus. Akhirnya biasa. Setelah udah biasa, nanti ketiganya baru menikmati rokok. Orang yang sholat 5 waktu, sholatnya di depan, sholatnya di masjid, itu berat, dipaksa. Setahun nanti jadi biasa. Setelah udah biasa nanti nikmat. Kalau nggak sholat di masjid, kalau nggak di shop depan, itu rasanya nggak enak. Jadi nggak jahat, nggak baik, harus dipaksa.
biar biasa, setelah biasa baru merasakan nikmat. Masalah bid'ah itu ada dua, kalau kajian-kajian Asy'ari atau Imam Al-Maturidi, yaitu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu kaitannya dengan adat. Adat itu boleh diteruskan, boleh juga enggak. Adat itu selama tidak melanggar ajaran Islam, boleh diteruskan. Tapi kalau melanggar agama Islam, satu contoh umpama buka aurat, atau juga yang kira-kira mengganggu orang, itu maka boleh di stop. Ya, jadi semuanya itu kembali lagi kayak tadi, udah kembali lagi intinya untuk berbuat ikhlas itu sering-seringlah berbuat baik agar kita lupa untuk berbuat buruk. Ketika kita selalu melakukan berbuat buruk, maka kita pun akan lupa berbuat baik. Sama aja, pandai-pandailah mengoreksi diri sendiri agar kita tidak ada waktu untuk mengoreksi orang lain. Ketika kita sering mengoreksi orang lain, maka kita tidak ada waktu untuk mengoreksi diri sendiri. Saya kira singkat doa tadi Pak, doa itu semua yang dalam Al-Quran itu yang terbaik, karena doa-doa dari para nabi. Namun seyogyanya membaca Al-Quran itu nggak perlu ijazah. Kalau dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu langsung dari Nabi. Tapi kalau petelan-petelan sebaiknya itu harus ada ijazah. Satu contoh, baca surat Al-Fatihah sehari 200 kali. Baca ayat kursi 313. Atau baca apa saja. Maka sebaiknya kalau petelan itu sebaiknya harus ada yang memberikan ijazah. Ya. Jadi, tapi di dalam Al-Quran itu semua doa yang termaktub dalam Al-Quran itu adalah doa yang terbaik. Jadi sebaiknya kalau menurut saya, kalau mencari guru itu lebih baik. Ya, gurunya jangan medsos. Ya, makanya sekarang ini banyak orang pinter tapi songong karena nggak langsung berhadapan dengan guru. Guru itu, ya. Karena guru itu ada sanad keilmuan. Guru itu dari guru-guru langsung sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sementara Google, sementara YouTube nggak ada sanadnya. Jadi makanya sekarang banyak orang yang hati-hati loh. Pemahaman agama itu harus benar-benar punya guru. Man laisa lahu syekhun fasyekhu wasyaiton. Barang siapa belajar agama tidak punya guru, maka gurunya setan. Setan kurang ajar. Setan nggak beradab. Setan nggak baik. Makanya sebaiknya bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun sudah megang HP, tetap usahakan untuk belajar di masjid, di madrasah atau majelis taklim agar ada gurunya. Sehingga dengan ada guru itu ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan. Maka guru itu yang akan bertanggung jawab. Gurunya bertanggung jawab pada siapa? Pada gurunya lagi, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya kira itu saja tidak bisa sampaikan, karena masalah ini kalau kita bahas terlalu jauh. Untuk mencapai takholi tajali tadi itu tadi, ya ikhlas itu. Untuk mencapai ikhlas itu ya udah banyak-banyakin berbuat baik aja, ya. Sehingga di antara kebaikan-kebaikan itu pasti ada mutiara-mutiara keikhlasan. Untuk mencari kualitas itu harus ada kuantitas. Kelasnya kita tuh nggak mungkin untuk langsung ikhlas itu. Banyak-banyaklah berbuat baik. Sahabat Umar radhiyallahu anhu masuk surga bukan karena sholatnya, tapi dalam kitab itu karena beliau bisa nyelamatin burung. Orang yang lagi jualan burungnya itu diborong lalu diterbangin. Imam Ghazali itu masuk surga karena ada lalat yang minum tintanya, bukan karena kebaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga belum tentu. Siapa tahu bapak-bapak ini hanya nyingkirin paku di tengah jalan, justru itu yang paling ikhlas, yang menjadikan keselamatan. Makanya kata Imam Syekh Ahmad Athaillah Al-Hajj As-Sakandari, jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil. Karena siapa tahu kebaikan yang kecil itu menjadikan keridhaan Allah padamu. Sebaliknya,
Jangan juga menyepelekan kemaksiatan yang kecil. Karena siapa tahu kemaksiatan yang kecil itu menjadikan murkanya Allah kepadamu. Saya kira itu saja. Sesi kedua saya mohon ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah. Ibu-ibu yang mau nanya silakan panitia. Panitia mana? Ya. Pertanyaan saya tadi sebelumnya saya mohon maaf karena pertanyaan saya jauh dari tema. Pertanyaan saya yang pertama, ini kali ini yang saya alami masalah anak saya. Jadi anak saya tadinya di sekolah. Yang mungkin awalnya kata aku masih dikasih sekolah apa karena masih tertutup akhirnya ditinggal bapaknya. Ya saya pikir seperti itu tapi lama-lamaan saya sekolah tidak mau bahkan sampai saya mengurungkan setiap hari saya masih nasihat ya mungkin kalau sekarang masuk ke pilihan kanan menjawab bahkan ada yang bilang coba itu dirupiah. Pertanyaan saya, apakah dengan cara seperti itu harus saya lakukan atau bagaimana? Terus yang kedua, bagaimana saya supaya bisa menghadapi anak omongan-omongan yang melanggar dan bahkan dijauhkan dari fitnah. Terima kasih sebelumnya. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia dari PDIP Jakarta Pusat. Yang ingin saya tanyakan langsung, saya pernah mendengar bahwa di dalam ayat Al-Quran ini pada dua ada ayat mutasyabihat, ada yang namanya ayat muhkamat. Nah, apa berbeda dari kedua ayat ini? Yang kedua ayat ketika kita punya keinginan dan kita orang yang menyarankan kita langsung baca surat ini misalkan selama sebulan. Apakah itu termasuk ke dalam doa atau tidak? Dan kalau termasuk itu ke dalam bidang-bidang yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah Bu ya, cukup 3. Begini Bu, saya ketika di pesantren sama guru saya bilang, kewajiban kita, jangankan kita, Nabi itu kewajibannya menyampaikan, bukan ngasih hidayah. Yang ngasih hidayah itu hanya Allah. Jadi seorang ibu kewajibannya itu mendidik. Mendidiknya kapan? Sebagian ulama mengatakan ya minimal sampai dia berumah tangga. Tapi banyak juga mengatakan selama dia masih hidup, kita masih hidup, maka selamanya kita itu harus memberikan pendidikan kepada dia. Pendidikan di sini berarti maksudnya yang baik-baik. Jangan bosan-bosan. Jadi
kita itu hanya mengarahkan. Karena satu contoh, kita nyuruh sholat kepada anak kita, bisa aja ketika di luar pandangan kita dia nggak sholat, maka bukan kesalahan kita. Kita jangan bosan-bosan. Orang tua dulu itu selalu bilang sholatnya gimana. Jadi sekali lagi, ibu juga yang penting jangan bosan-bosan. Terus saja, usaha apa aja boleh. Yang kedua, kalau kata Imam Ghazali begini Bu, biar kita sadar, jangan pernah marahin anak kamu. Karena apa yang dilakukan oleh anak kita, itu sebenarnya telah dilakukan mungkin oleh kita, atau mungkin oleh istri kita. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Ya, jadi ya marahin didik boleh, tapi maksudnya jangan terlalu. Karena apa? Karena biasanya apa yang dilakukan oleh anak kita itu sesuatu yang pernah kita lakukan, baik oleh kita maupun oleh istri kita, baik oleh ibu atau oleh suami ibu. Makanya rujukannya didiklah, jangan mendidik ke anak itu, tapi jangan bosan-bosan mendidik. Ya, mendidik, jangan mendidik, tapi jangan bosan-bosan mendidik sampai dia mati. Ya. Selanjutnya, bagaimana mencari anak yang solehah? Saya dulu di pesantren itu, kiai bilang, wahai para wali murid, kalau anaknya pengen pesantren, maka bapaknya harus pesantren. Kalau anaknya pengen lulus pesantren, bapaknya harus ke pesantren. Para wali murid bilang, gimana Pak Yai? Saya pesantren nyari duit, saya nyari nafkah. Maksudnya kata kiai, kalau anak bapak-bapak di pesantrenin, bapak-bapak juga kalau bisa pesantren di rumah. Anak pesantren itu biasanya sholat jamaah. Maka bapaknya wali murid santri itu dianjurkan untuk sholat 5 waktu berjamaah. Santri itu, saya waktu pesantren di pesantren mana aja itu tahajud wajib. Ini hukum pesantren ya, bukan hukum fikih ya. Maka bapak-bapak yang anaknya pengen lulus, yang pengen benar, bapaknya juga harus tahajud. Minimal anak pesantren itu Senin Kemis puasa. Maka bapak-bapaknya yang nyantrin anaknya juga harus puasa. Makanya kata kiai saya, kalau anaknya pengen lulus jadi santri, maka bapaknya juga harus nyantri. Begitu juga Bu, kalau kita pengen anak kita itu anak yang soleh dan solehah, kalau bisa kitanya juga harus solehah. Seperti Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah itu kalau nyuruh apa-apa, beliau sebelum nyuruh itu menjalankan dulu. Beliau tidak menganjurkan sholat sebelum beliau sholat. Beliau tidak menganjurkan sodako sebelum sodako. Jadi ilmu agama itu adalah ilmu praktek. Sebelum kita mempraktekkan, jangan-jangan kita mengajak, gitu loh ya. Walaupun ada kaitannya juga. Jadi gitu Bu. Jadi ibu-ibu kalau pengen anaknya soleh dan solehah, maka ibu harus soleh-solehah dulu, ya kan? Kan saya bilang tadi, kita ini kalau berbuat baik, maka sebenarnya sedang membahagiakan diri. Termasuk mendidik anak yang baik itu, berarti kita lagi membahagiakan diri. Kenapa kita stres? Anak kita nggak nurut. Karena kita juga nggak benar. Jadi jangan pernah menyalahin orang lain. Judul di sini dalam Islam itu jangan pernah menyalahkan, jangan pernah menjelek-jelekan orang lain. Bahkan dalam ajaran Islam itu ada ajaran aksin ila man asa'a ilaika. Rasulullah itu bersabda, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepada kamu. Ketika ibu-ibu difitnah itu bukan masalah. Yang masalah itu ketika kita memfitnah orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain itu masalah. Tapi kalau kita disakiti oleh orang lain itu bukan masalah. Jadi kembali lagi, yang bikin bahagia itu kita, yang bikin sengsara juga kita. Yang bikin anak itu soleh karena kita. Yang bikin anak nggak soleh juga karena didikan kita. Saya kira itu, karena waktunya sangat
sempit Bu ya. Ada yang belum ini Bu, ada yang belum kejawab. Apa maksudnya? Oh, ayat mutasabiat sama tamat mutasabiat itu perumpamaan Bu. Seperti contoh begini. Ya dullah fauqa aidihim. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Padahal kita belajar nggak ada Allah itu punya tangan. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Lam yalid walam yulad. Jadi itu ibarat aja. Yang dimaksud itu mutasabiat itu perumpamaan. Jadi sebenarnya kekuasaan Allah itu ya di atas kekuasaan seluruh makhluk, di atas kekuasaan siapa saja. Itu arti yang sebenarnya. Tapi tulisan Arabnya tuh yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan yang lain. Jadi seakan-akan menggambarkan Allah itu punya tangan. Jadi Allah mendengar tapi tidak dengan kuping. Allah melihat tapi tidak dengan mata. Nah, ketika saya ngaji tauhid, itu ada kata-kata gini. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Tafakkaru, berfikirlah apa-apa yang Allah ciptakan. Wala tafakkaru, jangan sekali-kali kamu memikirkan zat Allah. Fa innaka la tuqaddiruna qadrah. Karena kamu tidak akan mampu untuk memikirkan Allah. Mikirin makhluk Allah aja kita nggak mampu. Coba ibu-ibu bisa ngitung semut nggak seluruh dunia? Baru ngitung semut aja. Atau ngitung monyet aja kita nggak tahu. Itu baru makhluknya Allah. Apalagi, makanya kajian tasawuf ada kata-kata gini. Wa'budullaha ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan kamu nggak melihat. Ini makomnya para nabi, para rasul. Para nabi dan rasul pun dalam Al-Quran yang bisa ketemu Allah itu baru dua. Rasulullah waktu Isra Mi'raj sama Nabi Musa ketika perjanjian 10, perintah 10 di Gunung Tursina. Nabi Musa pun nggak ketemu, hanya ketemu anginnya atau bayangannya aja nggak ngerti. Nah, tapi di sini makanya anta'budullah ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Nah, kita ini yang kedua nih. Fa'illam takun tarahu. Kalau kamu nggak bisa melihat, yakinlah fa'innahu yaroka. Sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha tahu. Bahkan Allah itu melihatnya sirra wa akhfa. Allah itu melihat apa yang terdetik pada diri kita atau setahun yang akan datang yang akan terjadi pada diri kita. Jadi Allah itu mengetahuinya bukan yang terucap aja, yang terdetik dalam hati kita, bahkan seminggu, sebulan ke depan Allah udah tahu kita itu bakalnya bagaimana. Ya Bu ya, kurang lebih gitu ya. Udah ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau perlu pengajian yang rutin, itu nggak bisa makan waktu gini, ya tinggal bilang aja sama Bunda Ica tuh, banyak-banyak pengajian kitab. Karena kalau ngaji Islam itu, kita aja mesantren 12 tahun nggak cukup, Bu ya. Jadi ini singkat-singkat aja nih, karena kita cuma 2 jam. Dan itu pun dari mulai acara sambutan dan sebagainya. Gak mungkin ilmu agama ini akan tercakup semua, minimal sedikit demi sedikit ya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pantun Mbak. Saya ini bukan pacarnya Luna Maya. Apalagi aura kasih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.